Islamic Brotherhood Television. Nah, sebagaimana biasa, sebelum kita mulai acara tersebut, sebelum kita tutup dengan mahal qiyam, terlebih dahulu kita baca satu hadis dari kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Kita sudah sampai hadis yang ke-106. Jadi ini memang dicicil, kita baca dikit-dikit di majelis kaum ibu, di majelis kaum bapak. Saat ini kita sampai di hadis yang ke-106. Di mana hadis yang ke-106 ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi tercinta, yaitu Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang didapat dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana mari kita bacakan bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah wa radhiyallahu ta'ala ankum. Qala sahibul kitab Riyadhus Shalihin al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria bin Syaraf An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa an usuli wa furu'i as-sabi' anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hujibatin nar bis syahawat wa hujibatil jannatu bil makarih, muttafaqun alaih. Sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ballagha risalah wa addal amana wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi. Di hadis ke-106 ini Nabi menyampaikan kepada kita, di mana beliau mengatakan hujibatin naru bisyahawat. Dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi bahwa wa fi riwayati Muslim, kalau dalam riwayat Muslim bunyinya huffatin naru bisyahawat. Jadi ada dengan kata hujibat, ada dengan kata huffat. Nah, kemudian beliau mengatakan wa huwa bimakna, maksud daripada kalimat tersebut ay bainahu wa bainaha hadzal hijab fa idza fa'alahu dakhalaha. Jadi pengertian daripada hujibatin nar, saudara, atau huffatun nar, bahwa neraka itu, saudara, penghalang antara kita dengan neraka atau pintu gerbangnya atau yang mengelilingi daripada neraka itu adalah asyahawat, hal-hal yang cocok dengan syahwat kita, hal-hal yang memang disukai oleh syahwat kita, hal-hal yang memang disenangi, saudara, oleh syahwat kita. Jadi neraka itu dikelilingi, saudara, terhijab dari pandangan kita. Kita nggak lihat itu nerakanya, tapi kita bisa lihat di sekeliling neraka tersebut di dunia ini hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang mengenakan, hal-hal yang menggoda kita, saudara, yang memang cocok dengan syahwat kita. Tapi jangan lupa, begitu kita masuk, begitu kita ungkap itu tirai syahwat, yang ada di dalamnya adalah neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Sebaliknya dikatakan wa hujibatil jannatu bil makarih, sedangkan sorga, tirai yang menghalangi kita atau hal yang mengelilingi sorga itu sehingga kita nggak bisa lihat sorga itu, saudara, dari sini. Tapi kita bisa lihat sekelilingnya, yang kita rasakan adalah makarih. Apa itu makarih? Hal-hal yang kita nggak suka, hal-hal yang melelahkan, hal-hal yang bikin capek, hal-hal yang membosankan, hal-hal yang bagi kita ini perlu pengorbanan, ini nggak enak, saudara. Tapi kalau kita sabar, kita hadapi ketidakenakan tadi, kita hadapi makarih tadi, kita buka itu tirainya yang menghalangi kita dengan surga, niscaya kita akan masuk ke dalam surga, insya Allah. Nah, terus di sini berkaitan dengan ini, saudara, artinya Nabi mengingatkan kita, memang untuk masuk surga itu perlu pengorbanan. Tanpa pengorbanan sulit kita mendapatkan rahmat Allah untuk masuk ke surganya Allah.
Maka itu kalau mau masuk surga kita mesti sabar. Sabar mendirikan sholat 5 waktu. Sabar lagi enak-enak tidur dibangunin buat sholat subuh. Sabar kita berpuasa di bulan Ramadan. Sabar kita keluarkan, kita cari duit banting tulang. Begitu kita udah punya, kita diwajibkan bayar zakat. Sabar, bayar zakatnya. Memang kelihatannya serba berat, tapi bagi yang terbiasa nggak berat lagi. Bagi yang nggak biasa, sholat 5 waktu berat saudara. Bagi yang dia biasa, saudara, puasa Ramadan berat, sangat berat. Nah, tapi jangan lupa, di balik berat itu, di balik hal-hal yang kita tidak suka itu, di balik itu semua ada surga yang menanti kita, insya Allah. Hati-hati dengan hal-hal yang kelihatannya menyenangkan, saudara. Kumpul dengan teman-teman, buang waktu, udah gitu main judi, nenggak minuman keras, kelihatannya enak, kelihatannya senang. Bahkan ada yang mengatakan apa? Wah, itu untuk melupakan kesulitan. Ada orang ditanya, kenapa kau menggunakan narkoba? Ya supaya saya hilang itu perkara, hilang itu segala kesulitan. Saudara, semua maksiat yang kelihatannya mengasyikkan itu, yang kelihatannya enak itu, jangan lupa di balik itu ada neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik.